Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mitra RSU Aisyah Muntilan. Jumpa lagi bersama saya Laili Indrasari bersama Dr. Bojo spesialis kulit dan kelamin. Hari ini kita akan berbincang tentang kesehatan kulit bersama Dr. Bojo. Dok, gimana sih untuk masalah kesehatan kulit? Ya, terima kasih Mbak Leli atas waktunya. Kesehatan kulit secara umumnya itu merupakan di mana sehari-hari kita berusaha membuat kulit kita kan adalah mungkin kembali ke kulit ya. Kulit kita adalah organ yang terluas di tubuh kita. Dia melindungi seluruh tubuh kita dari atas sampai bawah. Kulit itu otomatis dia akan melindungi kita dari sinar matahari, dari bahan-bahan kimia, dari polusi, dari debu, dan dari patogen atau bakteri, virus, jamur, dan lain-lain yang berbahaya untuk tubuh kita sendiri. Nah, makanya untuk kesehatan kulit itu sangat penting karena merupakan lapisan perlindungan awal atau yang pertama tubuh kita melawan hal-hal yang membahayakan atau merusak dari faktor luar itu sendiri, seperti saya jelaskan tadi. Nah, makanya penting sekali untuk melakukan perawatan sejak awal dan dini dan rutin untuk menjaga kesehatan kulit kita. Mungkin itu. Ya, berarti itu ya yang mempengaruhi kesehatan kulit ya dokter Ya, benar sekali. Nah, terus pola makan yang bagaimana sih yang dapat menjaga kesehatan kulit dokter? Ya, pola makan ya menarik untuk kulit kita itu nggak cuma ternyata hanya dengan pemberian oles-olesan saja atau dengan krim atau apa, tapi pola makan itu juga berpengaruh sekali Mbak Leli. Jadi pola makan yang berpengaruh untuk kesehatan kulit adalah makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang tinggi. Contoh ada sayuran, buah-buahan yang seratnya tinggi, kemudian mengandung mineral, vitamin, dan adanya protein dari produk hewani seperti daging. Itu baik sekali untuk memberikan nutrisi pada kulit kita supaya tetap sehat dan tetap kuat dalam melindungi tubuh kita dari faktor luar maupun faktor dalam yang membahayakan tubuh kita. Seperti itu. Contoh makanan-makanannya yang seperti saya sebutkan tadi, yang ada buah-buahan, telur, dan sayur maupun daging, itu kita harus mengkonsumsi rutin. Jangan hanya terpaku pada satu hal yang kita sukai saja. Contoh, hanya suka makan fast food kayak nugget terus, kemudian makan makanan yang hanya kita sukai, hanya makan daging terus, itu ternyata tidak cukup untuk menutrisi tubuh kita. Makanan kita yang konsumsi harian harus seimbang, seperti adanya sayur, buah, telur, dan daging juga. Seperti itu ya. Kalau stres itu bisa mempengaruhi kesehatan kulit nggak dokter? Ya, stres ya pada kulit sendiri merupakan cerminan dari kesehatan tubuh kita terlihat dari luar. Jadi kita kalau kadang-kadang melihat seseorang dengan kulitnya yang kusam, kemudian kok kelihatan kendor, kemudian warnanya juga lebih gelap, kemudian bersisik, itu juga dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah faktor stresor. Faktor stresor itu contoh kurang istirahat, mungkin lagi sedang banyak tekanan di pekerjaan, tekanan di rumah dengan teman, kemudian dengan saudara dan lain-lain, itu meningkatkan ada namanya hormon stres yang dikenal sebagai hormon kortisol, di mana kalau hormon stres meningkat, otomatis tubuh kita merespon dengan tingkat peradangannya meningkat. Kalau tingkat peradangan meningkat, kulit kita lebih sensitif terhadap alergi, kemudian rasa gatal, kemudian memerah. Kondisi peradangan yang berulang menyebabkan kulit kita menjadi kusam dan kering. Jadi stres itu memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan kulit kita. Itu ya dokter ya. Kalau untuk ini pengaruh sinar matahari untuk melindungi kulit kita dari pengaruh
buruk sinar matahari itu gimana dokter? Ya, ya seperti tadi saya sebutkan, untuk sinar matahari memang salah satu faktor luar yang berpengaruh terhadap kesehatan kulit. Dalam jumlah yang cukup dan benar dan intensitas yang sesuai, sinar matahari itu penting dalam mengaktifasi vitamin D di tubuh kita. Vitamin D seperti kita ketahui fungsinya juga untuk pertumbuhan badan, untuk pengaruh kekebalan tubuh, menekan peradangan juga. Tetapi kalau berlebihan, mungkin seperti di area Munthilan dan sekitarnya, air-air ini kan super panas sekali. Apabila kita tidak melakukan perlindungan yang cukup, itu sinar matahari yang terpapar berulang dan terus-menerus, terutama pada siang hari, menyebabkan kulit menjadi kemerahan. Istilahnya adalah sunburn atau gosong, gitu, terbakar sinar matahari. Paparan terus-menerus dari sinar matahari yang kuat menyebabkan kulit kita membelah, mengering, dan mengalami akselerasi atau mempercepat penuaan dini. Makanya bagaimana tips untuk menjaga kesehatan kulit dari sinar matahari? Ada namanya 2 perlindungan. Perlindungan secara fisik menggunakan baju yang tertutup, jaket, topi, masker, sarung tangan ketika bepergian keluar bila diperlukan. Dan ada perlindungan secara kimia menggunakan sunscreen atau tabir surya, baik bisa diaplikasikan di wajah maupun di badan untuk melawan dari sinar UV yang kuat. Seperti itu. Kalau untuk pemakaian sunscreen itu apa perlu diulang? Oh iya, Untuk sunscreen ya. pagi misalnya pagi dipakai, apa siangnya harus diulang gitu apa tidak? Ya benar. Untuk sunscreen atau tabir surya, kalau yang fisik kan seperti pakaian kita pakai, tapi yang kimia itu kadang-kadang orang pakai, oh udah saya pakai sunscreen sekali, udah selesai, nanti sampai matahari sudah terbenam, itu cukup sekali aja dalam pemakaian 1 kali. Sebenarnya itu tidak tepat, karena sunscreen juga memiliki daya tahan dan fungsi perlindungan yang terbatas juga. Apalagi kalau saat seseorang pergi di area yang panas seperti sedang berwisata, kemudian naik gunung, ke pantai, atau seharian di luar ruangan, itu daya perlindungan dan daya tahan sunscreen itu akan menurun dengan cepat. Jadinya tergantung dari tipe sunscreen itu sendiri, tetapi memang lebih baik sunscreen itu bisa diulang tiap 3-4 jam sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap sinar UV. Itu. Gitu ya, dokter. Terus kalau misalnya kita ada gangguan di kulit, kapan sih sebaiknya kita konsultasi ke dokter kulit? Ya, pada gangguan kulit sendiri kan mungkin bermacam-macam. Ya. Adanya mungkin secara kosmetik, kulit kusam, kulit kendor, warnanya tidak cerah, terus terasanya kering, itu juga, ataupun gangguan secara patogen atau disebabkan oleh bakteri, virus, kemudian jamur, dan lain-lain juga. Kapan kita perlu konsultasi ke dokter kulit? Apabila sudah terjadi infeksi yang berat yang mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Apabila sudah berusaha diobati sendiri, tapi dalam 3-5 hari tidak ada perbaikan sama sekali. Kemudian apabila mengganggu aktivitas kita sehari-hari di depan orang, garuk-garuk, terus kemudian kesulitan tidur karena rasa gatal atau rasa tidak nyaman karena gangguan kulit, atau menyebabkan tingkat kepercayaan dirinya berkurang juga, itu bisa konsultasi dengan dokter kulit. Gitu ya dokter. Kalau untuk di dokter kulit itu bisa menjalani pemeriksaan apa aja dokter? Ya, untuk pemeriksaan apa saja yang dilakukan di dokter kulit? Dokter kulit kan kesannya, wah kalau pergi ke dokter kulit itu biayanya lumayan. Iya. Mungkin memang stigmanya seperti itu. Ternyata tapi tidak juga. Dokter kulit itu sama seperti dokter-dokter yang lain. Kita menangani sesuai dengan kompetensi kita. Jadi yang pertama kali saat pasien datang, pasti kita tanyakan atau anamnesa, mencari riwayat perjalanan penyakit, keluhannya apa, yang menyebabkan periksa ke dokter itu kenapa, kok bisa terjadi, kenapa, terus sudah berapa lama, kondisi apa yang memperberat atau memperingan gejala tersebut, sudah pernah diobati dengan apa saja,
Setelah itu kita lihat kondisi kulitnya pasti. Apa sih kelainan kulit yang pada seorang tersebut atau pasien tersebut? Apakah kulitnya kering, ataukah ada infeksi, ataukah ada gatal-gatal, atau ada bentol-bentol, dan semuanya seperti itu. Nanti kita dari hasil pemeriksaan menanyakan riwayat perjalanan penyakit dan pemeriksaan kulit itu sendiri, nanti dokter kulit akan mendiagnosa atau melihat, oh ini kemungkinan adalah penyakit apa pada penyakit tersebut, penyakit kulit apa, yang penyebabnya apa. Dan apabila diperlukan ada pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang diperlukan juga untuk menegakkan diagnosa dari penyakit tersebut. Itu setelah itu baru diberikan obat-obatan yang tepat. Jadi begitu ya dokter ya. Ini mau tanya lagi, kalau untuk cuci muka itu sebaiknya berapa kali ya dokter? Cuci wajah, cuci muka ya? Cuci muka ya, cuci wajah. Cuci muka benar. Cuci muka itu ada yang bilang kalau kulitnya, cuci muka itu penting sekali karena tiap hari kita otomatis mandi 2 kali sehari. Nah, kemudian untuk membersihkan badan termasuk nggak cuma terbatas pada wajah, tapi ada badan juga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang sudah terakumulasi atau tertumpuk di tubuh kita, atau ada bakteri jahat, atau ada kuman-kuman, atau ada jamur dan lain-lain, supaya dibersihkan lagi, dihilangkan lagi. Dan pada kulit yang tertutup debu untuk dibersihkan pada mandi ataupun cuci muka itu. Nah, untuk ada yang ngomong kalau kulitnya berminyak, cuci mukanya lebih sering supaya nggak ngelengo atau nggak berminyak banget gitu, supaya kulitnya lebih nyaman. Jadi harus nggak 2 kali tapi 3 kali 4 kali gitu, biar mantap, keset, terus kelihatan cerah, nggak berminyak. Karena kalau berminyak kan orang nggak pede ya, bener ya. Tapi itu salah. Semakin banyak cuci muka yang disebabkan adalah minyak di wajah itu akan berkurang drastis dalam jumlah yang banyak. Kemudian resiko yang timbul adalah memang pada awalnya kerasa bersih dan keset dan kelihatan cerah, tapi nanti efek jangka panjangnya adalah kulit akan kering karena terpapar oleh deterjen sabun. Deterjen sabun kulitnya lama-lama jadi kering dan beresiko menjadi iritasi. Kalau ada iritasi kemerahan, nggak ditangani dengan benar, nanti kulitnya akan kering, mudah gatal dan kemerahan maupun bersisik. Tetapi kalau selain itu juga kalau cuci mukanya lebih sering, nanti otomatis malah efek di mana kita pengen mukanya nggak berminyak malah tambah berminyak. Karena tubuh melihat kok minyak di wajah saya berkurang. Begitu dicuci muka terus, dia otomatis bertambah banyak produksi minyaknya. Tubuh berusaha mengcounter atau menyeimbangkan dengan memproduksi lebih banyak minyak. Mungkin yang kita ketahui seperti penggunaan kertas minyak yang warna biru itu, mungkin yang pernah tahu, atau yang warna putih kalau pergi ke undangan atau apa, kalau kita sering pakai awalnya memang kering, tapi pada akhirnya kalau digunakan terus malah efek kebalikannya, kulit tambah berminyak seperti itu. Jadi cuci muka yang ideal berapa kali? 2 kali sehari pada saat bersamaan dengan mandi yang dengan menggunakan sabun. Kalau cuci muka biasa tanpa sabun seperti pada kondisi wudhu atau kondisi-kondisi lain tanpa sabun, itu tidak masalah sama sekali. Kalau penyebab kulit menjadi kering sampai kremes itu selain cuci muka yang terlalu sering, apa ada itu ya? Iya. Ya, kulit kering ya, kulit kering yang sampai kronis, sampai lama itu ya terpapar. Pada awalnya selain mungkin cuci muka itu, orang tersebut membawa bawaan alergi kulit seperti namanya eksim. Kalau orang awam kenalnya adalah bahasanya eksim, kalau kita namanya adalah dermatitis atopi. Orang awam kenalnya eksim itu seperti asma, tapi kalau asma di paru-paru. Kalau eksim itu asma pada kulit. Nah, kulitnya sensitif. Sensitifnya terhadap apa saja? Bermacam-macam. Kena panas, dia gatal kemerahan. Digigit serangga, respon peradangan atau kemerahannya lebih kuat daripada orang yang tidak punya alergi kulit. Kena debu, kemudian makanan-makanan tertentu itu juga yang menyebabkan kulitnya lebih cepat meradang atau gatal.
dan penggunaan kosmetik tertentu, pengolesan minyak-minyak tertentu, atau penggunaan sabun yang tidak tepat, atau penggunaan air-air yang dicampur, itu menyebabkan kulitnya kering. Pada awalnya mengira, oh ini untuk penyembuhan, kadang-kadang kita mengikuti dari kata orang sekitar, mungkin kata dari tetangga, dan semuanya bermaksud baik, memberikan saran-saran untuk supaya kulitnya lebih baik maupun sehat, atau untuk pengobatan kondisi kulit yang ada. Tapi efeknya adalah kulitnya jadi kering, makin gatal, makin digaruk, makin tebal gitu. Otomatis habis makin tebal diolesi sesuatu lagi yang tidak sesuai atau yang memperparah, tambah gatal lagi, digaruk lagi. Jadi hanya berputar di sekitar situ aja, seperti itu. Jadi lebih baik kita memakai pelembab gitu ya dokter ya. Ya. Kalau untuk memilih pelembab yang tepat untuk kulit gimana dokter? Untuk pelembab yang tepat ya, jadinya kuncinya untuk menjaga kesehatan kulit yang sehari-hari itu memilih sabun yang tepat dan pelembab yang tepat gitu. Kita untuk sekarang masalah pelembab. Untuk pelembab yang tepat tuh bagaimana? Sekarang kan banyak sekali pelembab yang beredar di pasaran ya, dengan dengan mengklaim dari produk ini lebih efeknya lebih mencerahkan, ini lebih wangi, ini lebih melembabkan, terus kemudian warnanya, bentuknya atau apa dengan berbagai macam kemasan itu. Kapan kita tahu itu produk cocok atau tidak untuk kita? Paling ideal adalah pelembab yang baik itu tidak terlalu wangi gitu. Setiap orang punya kadar toleransi alergi yang berbeda-beda. Ada yang cocok memakai pelembab tipe A, tapi ada yang juga yang tidak cocok juga, dan seterusnya, tipe B, tipe C juga. Tapi paling mudah atau paling aman pelembab yang tidak terlalu wangi, atau kalau bisa malah tidak wangi, itu cenderungnya lebih aman. Dan efeknya jangan cari yang ini mencerahkan, bikin glowing maksimal gini. Mungkin yang dicari adalah, terutama pada orang kulit kering, yang dicari adalah ada efek melembabkan. Jadi di keterangannya efek moisturizing, atau dia efeknya melembabkan, bukan brightening atau whitening. Itu nanti dulu, yang penting moisturizingnya dulu, melembabkan dulu. Kenapa? Kalau dioleskan di kulit yang kita, kulit normal maupun kulit kering, dia akan menyebabkan semacam lapisan kulit kedua, di mana dia akan melindungi kulit kita dari faktor luar, dari sinar matahari, dari panas, dari penguapan air dalam kulit, sehingga mencegah kulit kita menjadi lebih kering. Jadi akan kulitnya menjadi lebih baik. Jadinya yang terlalu wangi, ada efek yang mencerahkannya banyak, pada kulit kering itu mungkin malah ditakutkan atau beresiko menjadi lebih kering dan lebih baik. Mungkin seperti itu. Kalau untuk jenis kulit yang berminyak, apakah perlu juga memakai pelembab itu? Ya, kulit berminyak, kulit kering, kulit normal, semua kulit itu tetap butuh diperhatikan juga. Jadinya ada pelembab yang berbeda-beda tergantung dari jenis kulitnya sendiri. Pada kulit yang berminyak, cari sediaan pelembab itu yang efeknya lebih ke water based. Jadi tahunya gimana water based? Nanti jadi pada intinya ada dua kandungan pada pelembab itu, oily base atau water base. Kalau water base itu cenderungnya ringan, kalau dioleskan di kulit dia tidak terlalu berminyak dan mudah diserap. Untuk kulit berminyak dia cocok karena dia tidak menambah atau tidak menutupi kulit yang berminyak menjadi lebih berminyak, seperti itu. Sedangkan kulit yang cenderungnya kering itu lebih ideal diberikan dengan oily base atau yang perbandingannya antara oily sama waternya seimbang. Jadinya supaya kulit yang kering itu akan terlindungi, pelembabnya lebih awet, tidak mudah menguap, otomatis dengan nutrisi yang cukup, minum air putih yang cukup, dan pelembab yang digunakan menyebabkan perbaikan pada kondisi kulit. Untuk pelembab sendiri dipakainya berapa kali sehari ya dokter? Ya, untuk pelembab kulit ya. Pelembab kulit itu normalnya itu 2 kali sehari setelah mandi. Normalnya ya, normalnya 2 kali sehari setelah mandi pada kondisi kulit normal. Kenapa kok dipakai setelah mandi? Kita kalau lihat di
iklan TV atau apa yang pakai kan setelah mandi baru pakai oles-oles gitu ya. Nggak ada yang pulang kerja baru oles-oles gitu kan, nggak ada. Kenapa? Kalau setelah kita mandi, air akan terserap di dalam kulit, jadi kulit kita lebih lembab, dan pelembabnya itu dioles setelah maksimal 1-5 menit setelah mandi, supaya air yang di dalam kulit belum keluar sudah tertutup oleh pelembab, jadi airnya nggak kemana-mana. Seperti itu idealnya seperti itu. Makanya untuk muka, setelah cuci muka langsung pakai pelembab, supaya air yang terserap di kulit itu begitu dioles pelembab, airnya nggak sempat evaporasi atau menguap, tertahan di dalam, supaya kulit kita terhidrasi, tidak kering. Seperti itu. Tapi pada kondisi kulit yang bermasalah, kulit kering, kulit kasar dan lain-lain, pelembabnya apabila sudah dapat yang cocok, bisa dioleskan lebih dari 2 kali apabila sudah terasa kering. Kalau mandi air panas itu, air hangat ya, apakah menyebabkan kulit menjadi kering? Ya, mandi ya. Pada mandi sendiri untuk air panas atau air hangat atau itu kan cukup populer, apalagi kalau tempat area yang dingin. Jadinya kalau nggak mandi air dingin atau air hangat, nanti badannya ngilu, terus kedinginan, nggak suka, terus jadi takutnya masuk angin, seperti itu. Memang kalau untuk mandi air hangat atau panas, itu efeknya ketika pulang kerja itu dia melemaskan otot, jadi rasanya badannya jadi lebih enak, lebih ringan, menghilangkan stres juga, terus ketegangan pada tubuh setelah beraktivitas harian jadi lebih melemas juga. Cuman efek jangka panjangnya ketika kita mandi air panas terus-menerus, terutama pada orang yang mempunyai bakat eksim atau alergi, dia efeknya adalah kulitnya menjadi lebih kering dan lebih gatal. Kadang-kadang orang melawan rasa gatal karena gatal sekali kulitnya, terus dikasih air panas. Karena air panas itu melawan rasa gatal yang ada, ya. Nah, kemudian rasa gatal yang ada itu awalnya akan tertimpa oleh rasa panas dari air panas, dia akan menghilang sesaat. Tetapi setelah panasnya hilang, kulitnya tambah kering, gatalnya akan muncul lebih hebat atau lebih kuat. Jadi apakah boleh mandi air panas? Kalau untuk saya tidak. Kalau air hangat boleh, gitu. Air hangat suam-suam kuku, makin ke arah dingin makin baik. Kalau untuk wajah lebih baik air apa dok? Air hangat apa air dingin apa? Itu kan kadang ada yang bilang untuk meringkaskan pori air es gitu, ya. Benar apa enggak sih? Ya, itu sebenarnya bisa dibilang benar, karena kalau air dingin atau air es itu menyebabkan konstriksi atau penciutan atau penyempitan pada pembuluh darah, dan kulit kita jadi lebih mengecil ya, lebih pembuluh darah dan pori-pori akan lebih mengkerut gitu. Itu benar sekali. Jadi kalau pakai air dingin, efeknya kulitnya akan kelihatan lebih kencang dan lebih halus. Tapi itu efek sementara selama ada efek dinginnya itu pada air dingin atau air es. Tapi nanti kembali ke setelah suhunya naik lagi, nanti kulitnya kembali ke kondisi awal. Tetapi kebiasaan mencuci wajah dengan air dingin itu memang lebih baik, karena dia tidak menyebabkan kulitnya jadi lebih kering maupun menyebabkan efek untuk gatal ataupun bersisik. Jadi lebih disarankan terutama untuk wajah dengan air dingin. Pakai air dingin. Ya, terima kasih banyak dokter atas informasinya. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, sama-sama Mbak Leli. Ya. Kalau untuk jadwal di Rumah Sakit Aisyah Muntilan, hari apa saja dokter? Untuk jadwal saya di Rumah Sakit Aisyah Muntilan, saya praktek pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Untuk jamnya sendiri, pada hari Senin saya praktek jam 1 sampai jam 4, pada hari Selasa lebih pagi jam 11 sampai jam 1, pada hari Rabu saya jam 1 sampai jam 4 juga, dan Jumat saya praktek pada jam 1 sampai jam 4 sore. Ya, terima kasih dokter atas informasinya yang diberikan. Mitra RSU Aisyah Muntilan, jumpa lagi pada kesempatan yang lain.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.